Hai hai hai. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang praktikum IPA mengenai simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Perkenalkan, nama saya Mariati, NIM 857590401, Pokjar Purbalingga. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis komensalisme, simbiosis mutualisme, dan simbiosis parasitisme. Berikut perbedaan dari 3 jenis simbiosis tersebut. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda, tetapi saling menguntungkan satu sama lain. Simbiosis mutualisme kali ini saya melakukan penelitian pada yang pertama, kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu mendapatkan makanan berupa madu atau nektar dari bunga yang dihinggapi, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan karena terbantu dalam proses penyerbukan. Yang kedua, ada semut merah dan kutu daun. Semut merah mendapatkan keuntungan berupa embun madu atau manisan yang disediakan oleh kutu daun, sedangkan kutu daun mendapatkan keuntungan karena dilindungi oleh semut dari serangan predator. Yang ketiga, pohon pisang dan cacing tanah. Pohon pisang mendapatkan keuntungan karena melalui cacing tanah akan membantu melonggarkan tanah, meningkatkan aerasi dari drainase serta meningkatkan kesuburan tanah. Sedangkan cacing tanah mendapatkan keuntungan karena pohon pisang memberikan atau menyediakan sumber makanan bagi cacing dalam bentuk bahan organik yang terurai di tanah. Selanjutnya, yang keempat ada capung dan bunga. Capung mendapatkan nektar sebagai makanan, sedangkan bunga akan mendapatkan keuntungan dengan dibantu pada saat proses penyerbukan. Yang kelima, manusia dan tumbuhan. Manusia mendapatkan oksigen dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan mendapatkan karbon dioksida dari manusia untuk proses fotosintesis. Kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme atau makhluk hidup yang berbeda, di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan yang satunya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Pada penelitian kali ini, saya mendapatkan contoh berupa 1. Pohon sirih dan pohon mangga. Pohon sirih mendapatkan keuntungan yaitu tempat untuk tinggal dan strategi untuk mendapat sinar matahari sebagai alat untuk fotosintesis. Sedangkan pohon mangga sendiri tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Yang kedua, tanaman anggrek dan tanaman kroton. Tanaman anggrek menempel pada pohon yang lebih tinggi sebagai inang. Maka anggrek pun dapat memperoleh makanan serta mendapatkan banyak sinar matahari untuk proses fotosintesis agar berjalan dengan baik. Sedangkan tanaman kroton tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Yang ketiga, sarang burung dan pohon tinggi. Sarang burung mendapatkan keuntungan atau manfaat berupa tempat tinggal, sedangkan pohon tinggi tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Yang keempat, laba-laba dengan pohon. Laba-laba mendapatkan keuntungan karena dapat menggunakan pohon untuk membangun jaring, berlindung, dan menangkap mangsa. Sedangkan pohon yang dihinggapi, dia tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Dan yang terakhir ada pohon nangka dan tumbuhan philodendron. Tumbuhan philodendron sebagai tanaman epifit akan menggunakan pohon nangka sebagai tempat untuk menempel dan mendapatkan dukungan fisik. Adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme atau makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Di sini saya contohkan dari pohon jambu dan pohon atau tanaman alang-alang. Pohon jambu
akan dirugikan karena akan terlambat dalam proses tumbuh dan berkembang dengan adanya pohon alang-alang. Sedangkan tanaman alang-alang menyerap air dan mineral dari tanaman atau pohon jambu. 2. Kutu kucing dengan kucing. Kucing mengalami gatal-gatal dan infeksi penyakit, sedangkan kutu kucing mendapatkan tempat tinggal dan memperoleh makanan berupa darah dari kucing. Yang ketiga, nyamuk dengan manusia. Manusia akan mendapatkan kerugian dari nyamuk. Nyamuk akan mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia yang dijadikannya sebagai makanan, sedangkan manusia akan merasakan gatal serta dapat juga tertular penyakit demam berdarah. Yang keempat, ulat daun dengan pohon pisang. Pohon pisang mengalami kerugian karena daunnya yang dimakan ulat menyebabkan rusak dan beresiko menyebabkan kematian, bahkan tidak berbuah. Sedangkan ulat daun akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan makanan berupa daun pisang dan memperoleh tempat tinggal dengan menggulungkan daun pisang. Yang kelima, jamur panu dengan kulit manusia. Jamur panu akan mendapatkan keuntungan karena mendapat makanan dan tempat tinggal di dalam kulit manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dengan timbulnya panu akan mengakibatkan rasa gatal dan tidak nyaman serta mengakibatkan kulit berubah warna. Yang